Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkal. Saya dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan ada beberapa materi dari mata kuliah metode penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah konsep dasar metode penyuluhan pertanian. Pengertian metode dan teknik. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, mengikuti atau jalan. Oleh karena itu dapat diterjemahkan secara bebas, yaitu cara, prosedur, urutan, langkah-langkah, dan ketentuan. Metode penyuluhan pertanian adalah cara dilakukan untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Selanjutnya adalah teknik. Teknik berasal dari bahasa Yunani, yaitu tens, yang adalah merupakan seni atau benda-benda seni dan kerajinan. Teknik penyuluhan pertanian adalah seni seseorang dalam melaksanakan metode penyuluhan pertanian melalui pemanfaatan media yang tersedia. Yang kedua adalah proses adopsi inovasi sebagai dasar penetapan metode penyuluhan, yaitu adalah teori dan konsep pembelajaran. Yang pertama adalah dalam konsep social learning, yaitu dimana adalah perilaku ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan dan personal. Hakikat manusia. Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur untuk mengarahkan diri sehingga dapat mengontrol lingkungannya. Pada tingkah laku manusia terjadi interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Selanjutnya adalah 3. Proses adopsi inovasi sebagai dasar penetapan metode penyuluhan. Pengertian adopsi. Pengertian adopsi sebagai ide-ide baru, praktek baru, atau objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluh. Pengertian inovasi ini tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. 4. Penggolongan metode penyuluhan pertanian. Tujuan penetapan metode ini yang pertama, tahap sadar, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Yang kedua, tahap minat, yaitu tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh rasa penasaran atau keinginan untuk mencari inovasi-inovasi tentang pertanian. Yang ketiga, tahap menilai, yaitu penilaian terhadap baik buruknya atau pemanfaatan inovasi yang telah diketahui informasinya. Yang keempat adalah tahap mencoba, yaitu tahap di mana sasaran mulai mencoba dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas. 5. Tahap penerapan, yaitu sasaran dengan penuh keyakinan berdasarkan uji coba yang telah dilakukan atau diamati sendiri. Yang kelima, macam-macam metode penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua demonstrasi. Pengertian ceramah ini adalah ceramah adalah suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif cepat dan biasanya dilakukan untuk kontak tani, nelayan, tokoh masyarakat, pemimpin, pemuda tani, dan demonstrator. Pengertian demonstrasi sendiri adalah suatu metode penyuluhan lapangan untuk memperlihatkan atau membuktikan keunggulan suatu cara nyata tentang cara dan hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Yang keenam, metode penyuluhan pertanian partisipatif. Definisi dan pengertian partisipatif. Penyuluhan pertanian partisipatif adalah pendidikan luar sekolah atau non formal bagi petani
nelayan beserta keluarganya, serta anggota masyarakat pertanian lainnya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan. Prinsip dasar metode penyuluhan pertanian yaitu partisipatif. Prinsip metode penyuluhan pertanian adalah yang pertama menolong diri sendiri, yang kedua berpartisipasi, yang ketiga kemitrasejahteraan, yang keempat demokrasi, yang kelima keterbukaan, keenam desentralisasi, yang ketujuh akuntabilitas. 7. Penetapan metode penyuluhan partisipatif. Ragam materi penyuluhan. Sehubungan dengan itu, bab 7 telah dikemukakan bahwa pesan yang disampaikan dalam setiap proses komunikasi dapat dibedakan dalam bentuk pesan yang bersifat inovatif, persuasif, dan entertainment. Pada bagian lain juga dikemukakan bahwa pesan disampaikan dalam proses harus bersifat inovatif yang mampu mengubah, mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Dalam pertemuan 8 kita melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya kita ke pertemuan 9, yaitu penetapan dan merancang metode dan TPP. Ilmu budidaya pertanian. Ilmu budidaya pertanian yang tidak hanya bersifat petunjuk atau informasi tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi kegiatan itu harus dilaksanakan agar dapat menaikkan hasil fisik dan pendapatan ekonomi. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan atau prapanen, yaitu adalah teknik budidaya tanaman atau hewan, ternak, dan ikan. B. Pemilihan benih atau bibit unggul. C. Perlindungan tanaman dan hewan. D. Penggunaan sarana produksi dan pakan hewan. Dan E yang terakhir, pengaturan pengairan untuk tanaman dan hewan. 10. Menetapkan dan merancang metode dan teknik penyuluhan partisipatif. Prinsip metode penyuluhan pertanian sendiri adalah penyuluh sebagai proses pembelajaran. A. Artinya kegiatan penyuluh harus dilibatkan petani untuk menerapkan sesuatu. B. Akibat, artinya kegiatan pertanian harus memberikan dampak yang memberikan pengaruh baik. Dan C adalah asosiasi, artinya kegiatan penyuluhan harus terkait dengan kegiatan lainnya. Yang ke-11, mendesain strategi dan menyusun alat ukur pada LPM. Penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dan keluarga beserta masyarakat pelaku agribisnis, terutama melalui pendidikan non-formal di bidang pertanian, agar mereka mampu menolong dirinya sendiri di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya yang ke-12 adalah menerapkan metode penyuluhan pertanian dengan pendekatan individu. Pengertian berdasarkan klarifikasi metode dan teknik penyuluhan pertanian yang ditinjau dari jumlah sasaran, metode dan teknik penyuluhan pertanian secara individual ini tergolong pada kelompok, dan metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal. Secara harafiah, individu berkaitan dengan pribadi seseorang. Yang ke-13 adalah menerapkan metode penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok. Selain itu, apabila penyuluh melakukan kunjungan kepada kelompok tani, disebut pendekatan kelompok. Dan jika penyuluh memberikan ceramah kepada sasaran yang jumlahnya banyak dapat heterogen, disebut pendekatan kelompok. Kegiatan kunjungan secara umum mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama mempengaruhi sikap sasaran, yang kedua mengajarkan pengetahuan, dan yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan. Yang ke-14, metode penyuluhan pertanian dengan pendekatan massal. Metode penyuluhan pertanian secara massal sendiri menurut Wahyudi
tahun 2014, yaitu kampanye pameran brosur, leaflet, folder, media grafis, siaran radio, siaran televisi, pemutar film, dan internet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.